Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Satu, dua, tiga. Annyeonghaseyo, hello travelers. Kalian bisa tonton video ini karena video ini bakalan sangat membantu deh buat kalian yang masih bingung. So jangan di skip. Selamat menonton. Halo, saya Nasir Ramadan. Selamat datang di kelas belajar bahasa Korea. (30과) 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? Oke, materi pelajaran kali ini di bab 30. Gogieso taekwondo를 배울 수 있어요. Apakah di sana bisa belajar taekwondo? Target pembelajarannya adalah bertanya penggunaan. Tata bahasanya suita atau opta. Kosakatanya pendidikan dan pelayanan. Nah, sekarang kita dengerin dulu percakapan berikut. 대화 1. 여보세요? 거기 외국 인력 지원센터지요? 네, 무엇을 도와드릴까요? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 네, 일요일에 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. Oke, kita ulangin ya. 여보세요. 거기 외국인 인력 지원 센터 지요. Halo, di situ pusat bantuan pekerja asing kan? 네, 무엇을 도와드릴까요? Ya, ada yang bisa dibantu? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? Saya ingin belajar taekwondo. Apakah bisa mengikuti kelas taekwondo di situ? 네, 일요일에 태권도 수업이 있어요. Ya, pada hari Minggu ada kelas taekwondo. 태권도를 전해할 수업인데 괜찮을까요? Saya sama sekali tidak bisa taekwondo. Apakah tidak masalah? 그럼요, 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. Tentu saja, datanglah pada hari Minggu, kemudian cobalah berkonsultasi. 네, 알겠습니다. 감사합니다. Ya, baiklah, terima kasih. Nah, sekarang 어후일nya, kosakata satunya 교육 및 서비스, pelatihan dan pelayanan. 한국어 교육, pelatihan bahasa Korea. 컴퓨터 교육, pelatihan komputer. 태권도 교육, pelatihan taekwondo. 법률 교육, pendidikan hukum. 안전 교육, pelatihan keamanan. 국악 교육, pelatihan musik tradisional. 금융 교육, pendidikan keuangan. 영양 교육, pendidikan gizi. 양방 진료, pengobatan barat modern. 한방 진료, pengobatan tradisional Korea. Nah, munbopilnya, tata bahasa satunya suita atau opta, bisa atau tidak bisa. Jadi suipta, tata bahasa ini hanya bisa dilekatkan dengan kata kerja dan menunjukkan mungkin tidaknya, dan juga mampu tidaknya subjek kalimat untuk melakukan suatu kegiatan. Jika mampu atau memungkinkan,
dapat menggunakan al-su'ita. Sebaliknya, jika tidak mampu atau tidak memungkinkan, bisa menggunakan al-su'opta. Contoh kata yang berakhiran konsonan ditambahnya al-su'ita atau opta. Contohnya ikta menjadi ilge su'ita atau opta. Kata yang berakhiran vokal dan konsonan real ditambahnya real su'ita atau opta. Contohnya boneda menjadi bono su'ita atau opta. Mandelda menjadi mandel su'ita atau opta. Contoh percakapan pertama, Hanggugoro Beugo Sipoyo. Saya ingin belajar bahasa Korea. Hanguk Munhwa Woneso Hanggugoro Beu Suis Soyo. Anda bisa belajar bahasa Korea di Pusat Kebudayaan Korea. Indikasinan Hanguk Emsigel Mandel Suis Soyo. Indika, apakah kamu bisa membuat makanan Korea? Ne bulgogi mandel suis soyo. Ya, saya bisa membuat bulgogi. Nah, sekarang kita nyobain ngelengkapin kalimat menggunakan al-su'ita atau opta ya. Nomor 1, Uri kimchi jjigae mogeryo galkayo. Bagaimana jika kita pergi untuk makan sup kimchi? Kimchi jjigae는 너무 매워서 bulgogi는 어때요? Berarti jawaban yang tepat yang ini ya, mokta. Nah, ditambahin rumus al-su'ita. Jadi kimchi jjigae는 너무 매워서 먹을 수 없어요. bulgogi는 어때요? Saya tidak bisa makan sup kimchi karena sangat pedas. Kalau bulgogi aja gimana? Nomor 2, komputer 배우고 싶어요. Ingin belajar komputer. 주말에 저하고 같이 외국인 교육 센터에 갈래요? 거기에서 berarti jawabannya yang ini ya, beuda lalu ditambah rumus suis soyo. Jadi 주말에 저하고 같이 외국인 교육 센터에 갈까요? Maukah pergi ke pusat pelatihan orang asing bersama dengan saya pada akhir pekan? Dan jawabannya 거기에서 배울 수 있어요. Di sana bisa belajar komputer. Nomor 3, Risinan 중국 음식을 berarti jawabannya tinggal ini ya, 만들다 ditambah rumus jadi mandel su 있어요. Risinan 중국 음식을 만들 수 있어요. Saudara Riri, apakah bisa membuat makanan Cina? Ne, 저는 요리하는 것을 좋아해요. Ya, saya suka memasak. Nah, sekarang target pembelajarannya mendaftar pendidikan. Tata bahasanya Ryomyeon jika bermaksud. Kosakatanya penggunaan pusat bantuan pekerja asing. Nah, sekarang kita dengerin dulu percakapan berikut. 대화 2. 저기요, 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. Oke, kita ulangin ya. 저기요, 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? Permisi, saya ingin mengikuti kelas taekwondo. Jika ingin mendaftar kelasnya harus bagaimana? 저희 센터는
처음이세요? pertama kali datang ke pusat kami. 네, 처음이에요. ya, pertama kali. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들이 드릴까요? 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 능력증을 가지고 오셨어요. Kalau begitu, pertama-tama saya akan buatkan kartu anggotanya. Setelah itu, bisa mendapat konsultasi dan bisa langsung mendaftar. Apakah Anda membawa kartu identitas untuk orang asing? 네, 여기 있어요. Ya, ini ada. Nah, OWI-nya, kosakata duanya. 외국인 력 지원 센터 이용. Penggunaan pusat bantuan pekerja asing. 예약하다 memesan tempat. 상담을 받다 menerima konsultasi. 교육을 신청하다 mendaftar pelatihan. 교육을 받다 mendapat pelatihan. 이용하다 menggunakan. 행사에 참여하다 berpartisipasi pada acara. 문화 체험을 하다 praktik pengalaman budaya. 자원 봉사를 하다 kerja bakti sosial. Nah, 문법이nya kata bahasa duanya ryomyeon jika bermaksud. Jadi, ryomyeon hanya bisa dilekatkan pada kata kerja dan mengasumsikan adanya keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kata yang berakhiran konsonan ditambahnya ryomyeon. Contohnya, bata menjadi pada ryomyeon. Kata yang berakhiran vokal dan konsonan ryo ditambahnya ryomyeon. Contohnya, masida menjadi masi ryomyeon. Mandelda menjadi mandel ryomyeon. Contoh percakapan pertama. Komputer 교육은 어디에서 신청해요? di mana mendaftar pelatihan komputer. 컴퓨터 교육을 신청하려면 1층으로 내려가세요. Jika ingin mendaftar pelatihan komputer, turunlah ke lantai 1. Contoh yang kedua, kimchi jjigae를 만들고 싶어요. Saya ingin membuat kimchi jjigae ya, sup kimchi. Jadi kimchi jjigae를 만들려면 kimchi하고 gogi가 필요해요. Jika ingin membuat sup kimchi, butuh kimchi dan daging. Nah, sekarang kita coba milih ya jawaban yang tepat untuk kata ryomyeon. Nomor 1, taekwondo 교육을 받고 싶어요. Saya ingin mengikuti pelatihan taekwondo. Itu jawaban yang paling cocok nomor 2 ya. taekwondo 교육을 받으려면 여기 신청서를 쓰세요. Jika bermaksud mengikuti kelas pelatihan taekwondo. Berdua, bibimbap 뭐가 들어가요? Apa saja yang dimasukkan ke dalam bibimbap? Berarti jawabannya yang nomor 2 ya. bibimbap을 만들려면 여러 가지 채소하고 밥이 필요해요. Jika bermaksud membuat bibimbap, perlu nasi dan berbagai macam sayuran. Nah, informasinya ini ada lembaga bantuan untuk pekerja asing ya. Jadi nanti kalau udah kerja di Korea ada apa-apa, kalian bisa nelpon ke nomor ini. Nah, sekarang kita ke IPS topik leginya ya, mendengar. 30과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요?
2번. 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? 3번. 무료 진료를 받으려면 어떻게 해야 돼요? 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. Oke, untuk nomor 1 sampai 3 tadi kan ada pertanyaan. Nah, kita harus tahu dulu nih pertanyaannya apa, lalu artinya apa, biar kita bisa milih jawaban yang cocok untuk pertanyaan yang tadi disebutin. Nomor 2 juga sama menjawab pertanyaan, nomor 3 juga sama menjawab pertanyaan yang tadi disebutin. Nah, kalau nomor 4 sampai 5 tadi ada satu cerita. Nah, satu cerita itu untuk 2 soal. Jadi nomor 4 dan nomor 5 jawabannya ada di soal cerita yang tadi. Jadi kita harus paham dulu nih lagi nyeritain apa biar kita bisa milih jawaban yang cocok untuk nomor 4 dan nomor 5. Nah, IPS topik juga ada ilgi membaca. Jadi gambar ini bahasa Koreanya apa, gambar ini bahasa Koreanya apa. Nah, kalau nomor 3 sampai 5 ini kan ada informasi masing-masing nomor. Nah, jadi kita baca dulu nih informasi ini baru kita pilih jawaban sesuai dengan informasi ini. Nomor 4 juga sama, milih jawaban sesuai dengan informasi yang ada di sini. Nah, kalau nomor 5 kita milih kalimat yang tidak sesuai ya dengan cerita ini. Jadi baca dulu dan apa nih yang enggak ada informasi ini baru kita bisa milih jawaban yang benar. Nah, untuk cara pengisian IPS topiknya kalian bisa ikut belajar bareng-bareng di kelas online. Oh ya, materi ini adalah original dari HRD Korea dan saya hanya menjabarkannya saja. Jadi mohon maaf kalau penjabaran saya masih belum baik karena saya juga masih belajar. Sekian, kamsahamnida. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar ngisi IPS topiknya, bisa ikut kelas online-nya gratis. Silakan hubungi nomor yang tertera atau klik link yang ada di deskripsi.